Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para penonton dan pendengar dimanapun berada, khususnya anak-anakku siswa-siswi SMP IT Masjid Syuhada, semoga puasa kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita selama bulan Ramadan. Dan tak lupa pula sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian, kalau kita berbicara mengenai bulan Ramadan, tentu saja banyak sekali fenomena, banyak sekali tradisi-tradisi atau kebudayaan-kebudayaan yang tidak asing di lingkungan masyarakat kita, baik di Indonesia maupun di luar negeri, seperti Malaysia, Filipina, Singapura, dan lain sebagainya. Adapun tradisi yang ada di daerah kita, khususnya di Indonesia, mulai dari sebelum kita melaksanakan bulan Ramadan sampai nanti menjelang Idul Fitri, bahkan sampai Idul Fitri itu kita tidak lepas dari kegiatan-kegiatan
atau tradisi-tradisi, baik itu berupa ibadah maupun bukan ibadah. Contohnya misalnya mulai sebelum Ramadan, di mana masyarakat kita kalau di Jogja, Jawa Tengah dan sekitarnya ada namanya tradisi padusan, ya. Padusan. Kalau di luar daerah Jawa, misalnya di Nusa Tenggara atau Nusa Tenggara Barat, ada namanya mandi bersih, ya. Itu merupakan salah satu tradisi, itu menjelang bulan Ramadan. Kemudian nanti ada tradisi yang ibadah, yang berupa ibadah seperti berbuka bersama, ya, walaupun bersamanya itu mungkin bukan ibadah, tapi berbukanya termasuk ibadah, ya. Tapi di situ kadang kita mengadakan berbuka bersama, ya. Intinya di situ ada ibadah berbukanya, ya. Kemudian ada juga tradisi ibadah seperti sholat malam yang kita kenal dengan sholat tarawih. Kemudian ada iktikaf. Kemudian setelah itu nanti ketika Idul Fitri ada tradisi halal bihalal, saling kunjung antar keluarga, saudara, sahabat, dan seterusnya. Nah, di dalam tradisi-tradisi ini tentunya di masyarakat setiap daerah memiliki tata cara sendiri, berbeda-beda, memiliki nama juga yang berbeda-beda atau istilah yang masing-masing memiliki istilah sendiri-sendiri. Misalnya kita awali mulai dari tradisi padusan misalnya. Nah, padusan ini merupakan tradisi di mana masyarakat kita atau kita sendiri kadang melakukan kegiatan mandi bersama, ya. Mandi bersama, ada yang pergi ke mata air yang bersih, ada yang pergi jalan-jalan ke pantai dan lain sebagainya. Intinya itu untuk membersihkan fisik jiwa kita, ya, untuk mempersiapkan diri menghadapi bulan Ramadan yang akan kita lakukan esok hari, dengan tujuan supaya merasa lebih semangat, lebih segar. Dan tentu hal ini dari masyarakat kita merupakan kebiasaan yang diambil dari sumber hadis Rasulullah SAW, yaitu yang berbunyi man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran, yaitu yang artinya barang siapa yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasadnya masuk ke dalam api neraka. Nah, dari hadis ini kemudian masyarakat dengan berbagai cara, tentu saja dengan cara masing-masing. Ada yang bergembira dengan berjalan-jalan, menikmati keindahan alam, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dengan tujuan supaya ketika nanti berpuasa merasa lebih semangat, merasa siap, ya, mempersiapkan diri, ya, supaya nanti puasanya bisa full semangat sampai akhir. Ada juga dengan cara mengadakan makan bersama, ada yang bersedekah, ada yang juga mengadakan doa bersama, ya. Intinya kegembiraan itu dilakukan dengan cara sendiri-sendiri, ya. Intinya kita bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah akan menjamin kita untuk tidak memasukkan jasad kita ke dalam api neraka. Itu baru saja bergembira. Apalagi nanti kita melaksanakan puasa, melaksanakan sholat malam di malam bulan Ramadan, ya. Itu justru nanti akan lebih menjadi jaminan kita untuk bisa terbebas dari api neraka. Itu baru sekedar bergembira, ya.
Maka dari itu bukan sekedar bergembira saja, melainkan dengan kegembiraan ini kita juga bisa termotivasi untuk melaksanakan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Bahagia bulan Ramadan ini akan ditambahkan pahalanya setiap perbuatan baik. Kita bergembira karena bulan Ramadan ini bulan yang sangat berkah, penuh dengan ampunan. Setiap ibadah yang pahalanya satu dilipat gandakan hingga 70 ya, bahkan sampai 700 kali lipat ya. Yaitu berbeda-beda pendapat para ulama dalam menjelaskan atau memberikan gambaran bagaimana besarnya pahala kita beribadah dalam bulan suci Ramadan. Nah, itu yang membuat kita, masyarakat kita pada umumnya bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Karena di bulan suci Ramadan akan ditingkatkan ibadahnya, akan ditingkatkan pahalanya, sehingga bersemangat untuk melaksanakan setiap kegiatan di bulan suci Ramadan. Nah, kemudian setelah kita merasa bergembira, lalu apa yang harus kita lakukan ketika masuk bulan Ramadan? Tentunya dengan kegembiraan itu kita berusaha untuk meningkatkan apa yang tidak bisa kita lakukan di luar bulan Ramadan. Karena sangat sayang sekali ya ketika bulan Ramadan kita lewati begitu saja tanpa ada jejak yang membekas pada diri kita. Yang sebelumnya misalnya kita jarang membaca Al-Quran, maka di bulan Ramadan kita sempatkan membaca Al-Quran. Walaupun nanti banyak kesibukan dan lain sebagainya, ya minimal ketika bulan Ramadan ada tambahan ibadah yang kita lakukan. Bagi yang mungkin tidak bisa membaca Al-Quran, bisa meningkatkan ibadah yang lain, bisa dengan bersedekah, misalnya memberikan donasi buat takjil dan sahur dan lain sebagainya. Dan insya Allah itu semua akan mendapatkan lipatan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat luar biasa, yang nanti akan kita petik nanti di hari kiamat. Nah, kemudian tradisi-tradisi atau kebudayaan masyarakat kita itu juga sebelum Ramadan ada namanya, kalau di Jawa itu nyadran. Nyadran itu mendoakan keluarga, leluhur, orang tua yang sudah meninggal ya. Itu juga termasuk salah satu bentuk penghormatan terhadap orang tua atau keluarga yang sudah berjasa kepada anak keturunannya. Kita sebagai penerus ya, tentu saja kita tidak boleh lupa kepada orang-orang sebelum kita, yaitu dengan mendoakan mereka semua, baik di bulan Ramadan maupun sebelum bulan Ramadan. Itu merupakan tradisi yang ada di masyarakat kita. Kemudian ada lagi nanti tradisi-tradisi saat puasa, seperti ngabuburit ya, ngabuburit di sore hari, mencari takjil ya untuk berbuka puasa. Dan insya Allah itu ketika kita niatnya baik ya, maka itu akan dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama niatnya benar-benar untuk ibadah, benar-benar untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencari ilmu. Biasanya di masjid-masjid sebelum buka puasa itu biasanya ada kajian-kajian. Nah, di situ ngabuburitnya, menghadiri pengajian, itu nanti akan dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga nanti sampai Lebaran ada tradisi halal bihalal, kemudian ada tradisi membuat ketupat dan lain sebagainya ya, karena sudah melaksanakan kewajiban berpuasa dan bisa selesai sampai Idul Fitri. Itu merupakan suatu kegembiraan ya, bisa melewati puasa. Dan tentunya harapan yang paling besar adalah supaya kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana doa yang selalu kita panjatkan setiap malam, setiap jeda sholat tarawih ya.
Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan itu ujung dari puasa kita, yaitu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita puasa pada tahun ini diberikan kemudahan, kesehatan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa-dosa kita diampuni, sehingga ketika menjelang Idul Fitri nanti kita benar-benar dilahirkan seperti baru lahir dari rahim ibu kita, artinya suci kembali dalam keadaan fitrah, suci dan tanpa dosa. Dan setelah itu kita bisa menjaga kesucian kita hingga berjumpa Ramadan berikutnya. Anak-anak sekalian, siswa-siswi SMP IT Masjid Syuhada yang saya cintai dan saya banggakan, barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Bila ada kekurangan, itu murni karena kekurangan saya, karena keterbatasan saya. Semoga Allah mengampuni kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.